smile alone now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight. Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Ya, ini yang lainnya pada kemana ini kok belum? Selamat pagi, Pak. Ya, anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik. Alhamdulillah ya. Anak-anak perlu kalian ketahui pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi di bidang agraris. Tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah untuk agar pengetahuan kalian bisa bertambah pada pengetahuan di bidang ekonomi, bidang agraris gitu ya. Iya, Pak. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Monggo. Ada yang mau? Pak, Ya, silahkan. Monggo. mulai pelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Amin. Rizky. Ya, Oke, Pak. sebelum materi Bapak berikan, Bapak mau meng-share video, dan silahkan bagi teman-teman, bagi anak-anak maksudnya, untuk bisa melihat video terlebih dahulu. Gitu nggih? Iya, Pak. Oke. Udah bisa kelihatan apa belum? Sudah, Pak. Sudah Ya, Pak. terlihat. Mohon maaf, emang tidak ada suaranya ya, Pak? Suaranya nggak kedengeran ya? Tidak. Pak. Ya, bentar ya.
Nah, tadi anak-anak sudah lihat video pembelajarannya kan? Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, setelah lihat video pembelajaran tadi, apa sih Bapak mau tanya? Apa itu kegiatan ekonomi menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab apa enggak? Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak petani, nelayan, itu kan sebuah kegiatan ya. Tapi di kegiatan itu tuh nanti tuh dapat menghasilkan uang sehingga uang itu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup kita seperti itu. Kemudian tadi kan juga dijelaskan ada tujuan kegiatan ekonomi. Anak-anak tahu nggak tujuan kegiatan ekonomi itu apa? Salah satunya. Pak. Ya, monggo silahkan. Ada yang tahu? Jadi, tujuan kegiatan daripada ekonomi salah satunya adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Artinya apa? Jadi dalam kehidupan itu kita harus saling bergotong royong. Gitu. Seperti tadi kan ada kegiatan bercocok tanam di petani gitu kan. Nah, itu kan satu sama lain kita saling membutuhkan, saling membantu gitu. Dan kegiatan membantu tadi itu dapat memperlancar kegiatan ekonomi kita gitu. Dan dampaknya apa untuk masyarakat? Dampaknya setelah dari kegiatan ekonomi tersebut kehidupan di masyarakat kita itu bisa sejahtera. Karena apa? Karena semua semua mendapat pekerjaan seperti itu. Dan perlu anak-anak ketahui semuanya, kegiatan ekonomi di bidang agraris itu ada banyak sekali. Tidak cuma pertanian, tapi ada perkebunan, ada peternakan, terus ada industri, itu juga termasuk kegiatan ekonomi di bidang agraris. Kegiatan ekonomi tersebut juga tentu kegiatan ekonomi tersebut juga tentu ada kemajuan teknologinya. Ntar. Di sini bisa terlihat nggak? Bisa, Pak. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Di sini ada beberapa kegiatan ekonomi dengan kemajuan teknologinya. Pertama, anak-anak bisa lihat di sini ada pertanian zaman dahulu. Jadi pertanian di zaman dahulu itu masih menggunakan kerbau atau lembu untuk membajak sawahnya. Tetapi saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang sudah memakai mesin, memakai traktor. Bahkan ini ada yang lebih besar lagi, memakai jenis truk gitu ya, truk sawah. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Tidak seperti sebelumnya. Kalau membajak sawah kayak gini kan lama gitu ya. Nah, kalau pakai mesin seperti ini, itu nanti lebih cepat gitu. Jadi kegiatan kita itu lebih ringan.
Terus ada juga di perkebunan. Perkebunan zaman dahulu itu masih ditanami satu persatu, masih dengan tenaga manusia. Mungkin kalau di masyarakat Indonesia masih ada yang seperti ini, karena kita tahu teknologi di Indonesia belum maju seperti negara-negara lain. Tetapi, nah, anak-anak bisa lihat, di sini perkebunan zaman sekarang itu sudah menggunakan mesin. Jadi bibitnya itu nanti kita masukkan ke mesin, terus mesinnya kita jalankan, nanti dari mesin itu bisa tertanam sendiri bibit-bibitnya. Jadi kegiatan kita lebih mudah gitu. Tidak apa namanya? Tidak memerlukan banyak orang, tapi dengan sedikit orang, tapi hasilnya memuaskan. Kegiatan kita bisa cepat selesai seperti itu. Dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Monggo silahkan. Atau ada yang belum paham? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, Salma, silakan mau bertanya apa? Mengapa perekonomian di Indonesia itu sulit sekali maju, Pak? Terima kasih. Pertanyaannya tadi apa? Monggo diulangi lagi. Mengapa perekonomian di Indonesia itu sulit sekali untuk maju? Seperti itu, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perekonomian di Indonesia itu belum maju. Seperti itu. Baik. Tadi mengapa perekonomian di Indonesia belum maju gitu ya? Nah, yang perlu kita ketahui kenapa perekonomian di Indonesia belum maju adalah kualitas sumber daya manusianya kita itu kurang meningkat, Salma. Maksudnya apa? Daya saing manusia di Indonesia itu kalah saing dengan negara-negara lain. Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat Indonesia itu juga mempengaruhi, seperti halnya kayak malas atau kurang belajar, itu juga mempengaruhi mengapa perekonomian kita kalah dengan negara-negara lain. Jikalau kualitas sumber daya manusia kita bisa unggul, bisa diperbaiki dengan baik, tentunya perekonomian negara kita itu bisa berkembang baik seperti negara-negara lain. Jadi yang perlu diketahui di sini juga itu tatanan lapangan pekerjaan di negara kita itu juga masih sedikit. Pemerintah lebih memfokuskan mendatangkan pekerja dari luar daripada meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kita sendiri, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama lapangan pekerjaan, dan yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Seperti itu, Salma. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi dari anak-anak? Monggo. Belum ada, Pak. Ada nggih? Ayo, Adisti mau tanya apa enggak? Apa ya, ada yang perlu masih masih bingung? Tidak, Pak, sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas nggih. Ya udah. Sebelum kali ini pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Nah, sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak sudah menge-share link presensi di room chat. Silahkan anak-anak bisa ngeklik di chat. Di bawahnya kan ada menu chat itu ya. Nah, silahkan anak-anak bisa klik di situ. Terus
ada linknya, di klik linknya untuk presensi pada pertemuan kita kali ini. Gitu nggih? Lah nanti Apa? juga kalau Nggih, ada Pak. nanti juga kalau ada materi yang anak-anak bisa tanya ke grup di grup WA, nanti juga Bapak akan meng-share link LKPD atau tugas harian buat anak-anak. Gitu nggih? Nggih, Pak. Oke, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih buat waktunya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.